Podcast sama Vanessa ya? 3 bulan yang lalu kayaknya. 3 bulan yang lalu. Tanggalnya aku mesti cek lagi sih, 3 bulan yang lalu pokoknya. Itu waktu itu masuk pembahasan itu nggak sengaja apa gimana? Nggak sengaja. Iya, jadi waktu itu kalau gue podcast itu kan emang gak ada skrip ya. Kadang-kadang kita mengalir aja. Jadi ceritanya pada saat itu Vanessa ngehubungin gue, dia DM kalau nggak salah ya. Kak, aku kapan dong ke podcastnya kakak gitu. Wah, gue terhormat sekali. Maksudnya itu nggak terlalu apa ya? Gue orangnya nggak terlalu ngejar kan. Terus ada orang mau datang ke podcast gue seneng banget lah. Maksudnya yaudah, yuk gitu. Dia datang boleh bawa suami nggak? Boleh. Jadi emang awalnya gue pengen podcastan sama Vanessa. Terus pas gue lagi ngobrol, kok gue pengen ngundang suaminya nih masuk gitu kan. Jadi gue undang nih Bibi. Ternyata keren banget. Gue sampai merinding nih. Keren banget gitu loh. Nah, kontennya tuh ngalir gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada pemikiran atau skrip untuk menanyakan hal itu karena ya gue alam bawah sadar kali ya gitu danya. Cuman ya gimana ya, gue bingung juga gitu kira-kira. Sama siapa? Sama Kak Bibi. Belum, gue tuh baru ketemu tuh pas di konten gue doang. Dan makanya gue tulis kan, gue gak terlalu kenal sama mereka. Tapi kesan yang gue dapet yaitu gue melihat mereka adalah orang yang sedang berjuang untuk memperbaiki image mereka yang rusak gitu. Gue pernah ada di kayak begitu. Jadi gue bertanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan apa yang bisa gue bantu? Tapi gue gak akan sebut ya, maksudnya jawabannya apa gue gak akan sebut di sini. Cuma intinya adalah ya begitu banyak orang menghujat dia kan, sedangkan dia gak dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ruangnya tuh gak ada. Dan gue seneng banget ketika konten gue tuh bisa ngasih ruang. Dan ya di channel itu, di konten itu orang-orang jadi positif. Mas, ada statement dari dia kalau nggak salah tentang ramalan Iya. yang satunya akan meninggal. Itu gimana tuh, Mas? Gue kaget tuh dia ngomong gitu. Tapi sebenarnya waktu pas kita ngobrol, ya kita anggap hanya semacam ya cerita aja. Kan gak gini loh. Ramalan itu ada yang benar, ada yang tidak. Tapi kan tetap semua rahasia ada di tangan Tuhan. Ini kebetulan aja mungkin benar. Tapi kan maksudnya siapa sih yang mau percaya begituan, apalagi itu ramalan yang tidak bagus gitu. Makanya pada saat kita ngobrol tuh waktu itu Vanessa tuh langsung, apaan sih gitu, percaya sama Tuhan itu benar gitu. Cuman ya saya menganggapnya kebetulan. Tahu nggak Mas siapa yang ngeramal? Nggak tahu, karena abis itu kita nggak ngobrol. Jadi gini, aku pribadi nggak terlalu mau fokus ke ramalannya, karena menurut aku itu nggak penting. Yang aku pengen fokus waktu obrolan itu adalah perspektif Vanessa, perspektif Bibi, menjalani kehidupan yang sudah dilihat jelek sama orang. Iya, gue sih nggak peduli, karena kemarin waktu gue dengar kejadian gue lebih fokus ke sedih. Gue nggak peduli tuh mau jadi viral atau enggak, karena buat gue itu nggak penting. Yang penting adalah gue harus ngapain ya, maksudnya kok gue sedih gitu loh. Nah oleh karena itu tadi gue sempetin waktu di sela-sela kesibukan gue datang ke pemakaman beliau, gue mengucap doa. Sedih cuy, gue sedih, gue gak tahu, itulah gue cukup mengucap doa lah. Maksudnya ada dua orang yang sedang berjuang untuk punya keluarga di tengah-tengah himpitan hujatan banyak orang. They fight. Dan itu kisah yang luar biasa menurut gue. Apa yang mereka tinggalkan, ya itulah balasan mereka untuk orang-orang yang menghujat mereka. Ketika itu sempat nggak percaya Mas? Setelah ketemu sama mereka, Mas Denso sendiri nilai seperti apa sih dengan mereka? Gue gak bisa jawab lebih panjang, karena yang gue tahu ya pasti baik, sopan, friendly. Tapi ada satu hal yang gue tangkap adalah mereka tuh ngerasa menyimpan malu, tapi berusaha untuk tegar. Gitu ya. Jadi ngerti kan posisi kayak gitu. Karena mereka pengen ngasih lihat bahwa kami mampu melewati semua ini. Terutama untuk bibinya sendiri sebagai seorang suami.
siapa sih ada laki-laki yang sekuat itu berani untuk nemenin wanita yang mungkin sudah dilihat buruk di masyarakat. Karena gue ingat selalu kan ketika ada beberapa cerita di zaman Nabi, di mana ketika seseorang membantu seorang wanita tunasusila ya, dia bisa masuk surga kok. Kesempatannya selalu ada. Cuma kita udah gini loh, kita tuh kalau ada orang bikin salah tuh ditekan terus sampai orang itu mati mungkin kita puas gitu. Dan gue sangat menyayangkan mereka tuh belum gitu loh, mereka lagi berbuah nih gitu loh, belum sempet metik buahnya, anaknya masih kecil tapi mereka udah harus pulang gitu. Itu mungkin jadi salah satu kesedihan gue yang paling besar sih. Vanessa is a really great mom. Setiap orang punya kesalahan kok. Yang kalian lihat di sosial media yang hidupnya benar semua itu punya salah, belum ajaibnya kebuka. So, yang paling penting apa? Spiritnya. Berapa banyak wanita yang bisa menjalani satu kehidupan baru di tengah himpitan, hujatan begitu banyak, membesarkan seorang anak, coba untuk cari duit dengan membuat dirinya kelihatan bodoh. Jadi gue ngerasa kayak kalian kok gak mau kasih kesempatan sih buat dia. Tapi akhirnya dia tumbuh kan. Nah ini lagi tumbuh-tumbuhnya gitu, lagi bagus-bagusnya, terus dia pergi gitu. Ya sedih banget lah. Terakhir kapan sih Mas ketemu sama mereka? Terakhir di acara gue di Dreambox, tapi kita gak sempet ngobrol lama. Aku sempet fotoan tuh, aku pakai baju Dreambox Indonesia. Dan dia mau main ke rumah. Dia ada DM. Nah dia mau main ke rumah. Kau udah pulang belum dari New York? Dah, aku main ke rumah dong. Iya, main aja. Gue bilang siap. Dah, gak nongol. Makanya gue bikin video kan. Dia gak ke rumah, ya saya izin saya ke rumah kalian. Sempat ada rencana yang disampaikan oleh Vanessa, ada rencana nggak sih dalam waktu dekat ini belum tercapai dari Vanessa? Nah itu aku nggak tahu. Itu ke keluarganya. Nah, sosok supirnya ini juga kan jadi sorotan juga nih, Kak Densu, mungkin seperti apa nih tanggapannya? Aku nggak mau komentar dulu ke situ karena menurut aku itu urusan belakang. Masa benar salah itu pasti nanti ada waktunya. Sekarang menurut aku pengen mendoakan, aku pengen menikmati masa dimana aku bisa ngerasa bahagia lah. Maksudnya satu sisi mereka pergi dengan baik ya berdua ya. Sedihnya ya mereka harus pergi secepat itu sih. Hari ini Melaya tadi sempat nemuin keluarga juga nggak? Enggak. Jadi aku pas datang itu udah nggak ada orang. Aku lihat kayaknya dari malam tuh udah mulai rame. Cuman instingku bilang datangnya nanti. Dan pas aku datang itu lega aja gitu. Dan aku ngerasa pas aku datang kayak ditungguin. And I pray for them. Gue ngerasa ketika gue pegang tanahnya, mereka pergi. Gue nggak tahu itu perasaan aja. Mereka sampai akhirnya memang Gue benci nih wawancara, gue sedih cuy. Hah? Gimana? Kisah cinta mereka. sampai akhirnya sampai mau memisahkan. Just like a movie ya, kayak film ya. Tragis sih sebenarnya, tapi indah juga. Cuma yang gue sayangkan adalah ini jadi exposure sosial media yang kurang bertanggung jawab dengan video-video yang nggak perlu sih sebenarnya di-post. Janganlah. Kasihan anaknya juga ngelihat. Ya dia ngelihat ibunya dengan kondisi berantakan dan itu ada cara viral yang lain lah ibaratnya gitu. Mereka sempat kan katanya ketika di masa lalu pada kayaknya udah hujat se-Indonesia, tapi sekarang nyatanya ketika dia meninggalkan kita semua, ternyata di apa ya, se-Indonesia merasa ditinggalkan nih. Iya. Perubahan perasaan seperti itu menurut kalian sendiri seperti apa? Saya bahagia sih sebenarnya. Jadi ketika saya ketemu dengan mereka, doa saya mengiringi. Karena gini, mereka datang, gue bisa tahu mereka tuh tulus, tahu. Gue di konten gue semua gue tahu, pasti gue tahu. Cuma gue nggak ngomong. Mereka dengan tulus, dengan rendah hati. Mereka pengen ngomong, tapi nggak enak. Kak, tolong bantuin kita nih Kak, supaya orang bisa denger
Karena di konten kakak itu bisa, orang bisa dengar hati kami, orang bisa dengar bagaimana kami berusaha. Sehingga gue ngerasa kayak ya beban sih jadinya, cuman gue bawa dalam doa aja. Itu aja sih. Selama podcast ada pengalaman yang tidak terlupakan sama mereka? Ya podcast itu. Karena menurut gue ketika gue ngajak Bibi masuk ke dalam obrolan yang tadinya nggak ada planning, magicnya di situ. Karena kalau waktu itu Bibi nggak gue ajak masuk, kontennya biasa aja. Gitu sih. Terakhir kan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga. Ya pastinya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga. Saya tidak pantas ngomong sama sekali jujur. Tapi saya berikan waktu untuk cukup ini saja. Keluarga yang lebih berhak untuk bicara. Mereka yang lebih berduka. Kita hanya orang luar. Ya memang kita ikut merasakan, dan anehnya kenapa kita ikut merasakan gitu loh. Untuk keluarga yang kuat, semua badai pasti akan terlewati. Tapi untuk sekarang ini mungkin momen untuk tidak kuat. But it's okay. Semua akan baik-baik saja. Terutama untuk anaknya Gala. Saya percaya dia akan tumbuh jadi orang yang kuat. Karena ibu bapaknya orang yang kuat. Terakhir dong, tanggapan kakak kan Kak Vanessa ini kan sudah ditinggal sama ibunya juga Iya. dari kecil. Nah ini terjadi lagi kepada Gala. Iya. Ya itulah jalan hidup orang. Kita nggak ada yang tahu. Yang pasti biarlah Gala menjadi Gala dengan takdirnya dia. Dan gue kemarin lihat juga dari YouTube gue tuh, dia kan penonton lain tuh, AdSense-nya akan gue berikan ke keluarganya. Siap. Thank you. Sehat-sehat ya. Yo. Berapa lama kenal? Ya pas itu udah 3 bulan lah berarti dari yang waktu gue ketemu. Iya. Nggak deket. Makanya gue nggak ngerasa pantas untuk ngobrolin masalah Vanessa. Cuma ya itu aja lah. Thank you. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Sehat-sehat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.